baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang kami hormati Bapak Profesor Suteki, kemudian rekan-rekan Dosol dan Mahal Uniol 4.0 di Ponorogo, serta seluruh peserta kuliah online yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua meskipun hanya di dunia maya ya. Alhamdulillah kita bertemu di dalam kuliah online Uniol 4.0 di Ponorogo yang bertajuk Inovasi Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE melalui Restorative Justice. Ini kayaknya perlu kita sapa dulu ya Prof ya, peserta yang hadir. Apa kabar semuanya, Mbak-mbak, Mas-mas, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bun. Biasa Allahu Akbar ya. Ya. Salam-salam sendiri, sapa-sapa sendiri. Oke. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu selama acara mohon seluruh peserta untuk mute. Kemudian nanti di sesi diskusi pertanyaan mohon ditulis di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Sore ini kita akan membahas sebuah topik yang masih seksi ya Prof ya. Ya. Masih hangat-hangat terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang masyhur disebut sebagai UU ITE. Yang hingga kini insya Allah ini masih menjadi polemik karena keberadaan beberapa pasal karet yang di dalamnya masih memakan korban yang begitu banyak, terutama dari kalangan aktivis dan kalangan yang selama ini kritis terhadap rezim. Nah, di tengah situasi yang demikian, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menaikkan surat edaran terkait dengan penerapan UU ITE ini. Di mana di dalam beberapa isinya, ada 11 poin ya di situ. Beberapa isinya antara lain penyidik tidak perlu menahan tersangka yang telah minta maaf dan meminta polisi untuk menangani perkara UU ITE ini dengan sarana restorative justice. Restoratif justice. Restorative justice. Ya. Bukan orang hukum ya, kalau jadi suka tek-letek gitu kalau bahasa. Yeah. Restorative justice atau keadilan restorasi ya Prof ya. Yes, exactly. Nah, dari sini tentunya terutama bagi kita yang awam persoalan hukum ya, tentu akan mengundang beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu restorative justice? Kemudian, mengapa ide RJ ini baru muncul setelah UU ITE itu memakan korban yang begitu banyak, terutama dari kalangan aktivis dan orang-orang yang kritis tadi. Kemudian, benarkah dugaan sebagian kalangan bahwa surat edaran Kapolri ini demi melindungi pihak-pihak pro-rezim dan terutama kalangan buzzer dan influencer dari kalangan mereka? Nah, itu beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber utama kita, Bapak Profesor. Nah ini saya juga kalau nyebut gelarnya Prof ini suka lupa, saking panjangnya. Profesor Dr. Suteki, sarjana hukum, magister hukum. Ya. Nah, singkat tapi gelarnya sepanjang rel kereta api. Gimana kabarnya Prof hari ini Prof? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Prof ya. Lihat dari auranya. Ya. Itu Mbak Yeni supaya mematikan dulu mic-nya. Oh ya. Baik.
Sekitar 45 sampai 60 menit ke depan, saya persilahkan Prof untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini, Prof. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga saya cintai para dosol, ya, para mahol di Uniol khususnya, dan juga para pemirsa mungkin ada yang dari luar Uniol, tidak ada masalah. Ya, pada kesempatan ini saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Anda dan saya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ini bisa bertatap muka, ya, meskipun melalui media internet atau daring. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga para kaum kerabatnya. Saudara sekalian, yang tadi dibahas oleh Mbak Puspita itu, ya, tentang Undang-Undang ITE, memang masih dikatakan seksi, ya, seksi itu, dan seksi klasik dan macam-macam lah, ya, karena memang undang-undang ini bukan saja telah memakan korban dalam arti, ya, kita tidak mengatakan memakan korban, ya, tapi sudah banyak yang terjerat, ya, yang terjerat beberapa pasal, terutama pasal-pasal karet, itu ada di pasal 27 sampai 30 itu paling utama, dan ditambah dengan pasal 45. Dari awal memang kita tahu, ya, tujuan utama dari undang-undang ini sebenarnya pemerintah itu ingin mendukung, ya, pengembangan teknologi informasi itu melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya. Ya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi itu dilakukan secara aman, ya, untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, sebelum saya masuk ke substansi pokok, saya ingin menyampaikan dari sisi teoretik dulu, bahwa setiap negara itu perlu membutuhkan sebuah hukum yang baik, ya, atau kita kenal dengan good law, ya, good law. Good law itu bisa tercipta ketika kita punya dua unsur utama yang menyusun, yaitu ada good norm dan juga good process. Nah, jadi good norm ini persoalan substansinya, ya, persoalan normanya, sedangkan good process itu menyangkut mengenai pembentukannya dan juga penegakannya. Jadi law making dan juga law sanctioning, nah, atau law enforcement. Baik, kita coba sedikit bicara tentang yang disebut dengan good norm, ya, good norm, ya, substansi yang baik. Substansi yang baik untuk hukum, ya, atau peraturan perundang-undangan itu seharusnya memiliki daya kepastian atau istilahnya itu certainty. Tetapi juga bukan hanya certainty atau kepastiannya, juga harus adil. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, harus bermanfaat. Jadi yang pertama itu certainty, lalu yang kedua justice, dan yang ketiga utility. Nah, itu kalau dalam bahasa hukum disebut sebagai 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch namanya. Nah, terkait dengan certainty, ya, persoalan kepastian itu, maka peraturan perundang-undangan punya 3 karakter, ya, supaya pasti gitu, ya. Ada 3 karakter. Yang pertama yang disebut dengan lex scripta, ya. Lex scripta. Lex scripta itu artinya hukum itu mesti tertulis, ya, ditulis hitam di atas putih, atau istilah hukumnya black letter law. Nah, black letter law. Ini sekalian belajar hukum, ya, tapi hukum ini, ya, hukum state law, hukum negara, atau teori-teori hukum. Yang kedua disebut dengan lex certa, ya, tulisannya lex certa. Kalau yang tadi stricta, yang kedua ini lex certa atau certa.
Lex serta itu hukum harus jelas, tidak ambigu, tidak ngaret. Nah, gitu ya, tidak multitafsir. Nah, begitu. Itu namanya lex serta. Nanti kalau ujian saya keluarkan loh ya. Ya, nanti dikeluarkan ujian ini. Lalu yang ketiga disebut dengan lex stricta ya. Lex strict. Anda tahu ya, strict ya. Strict itu ketat. Apa itu SOP-nya, prosedurnya, atau disebut dengan due process of law. Nah, ini prosesnya harus ketat juga. Syarat-syaratnya rigid. Itu memang supaya apa? Peraturan perundang-undangan itu disebut dengan punya kepastian atau certainty. Nah, itu soal good norm. Ya, nah kita lihat itu good norm, persoalan yang di Undang-Undang ITE itu kan terutama menyangkut mengenai kepastiannya ini yang dipersoalkan. Kenapa? Karena dikatakan mulur mungkret, ya, jadi ngaret. Nah, ngaret itu akhirnya kan penafsirannya bisa SSK. SSK itu suka-suka kami. Nah, ini yang tidak boleh. Maka ini mengandung ketidakpastian. Persoalan misalnya mengenai apakah delik yang ada di pasal 27 ayat 3 misalnya, ya, di 27 ayat 3 itu berarti bicara tentang apa? Pencemaran nama baik, ya, ya, mengenai pencemaran nama baik. Nah, padahal pencemaran nama baik kalau berdasarkan pada berdasarkan asal, ya, dari tindak pidana itu kan didasarkan pada pasal 310 ya KUHP. Nah, ketika didasarkan pada pasal 310, maka sifat deliknya, ya, sifat delik atau tindak pidananya itu namanya delik aduan. Apa maksudnya delik aduan? Delik aduan itu maksudnya tindak pidananya bisa diproses melalui criminal justice system atau sistem peradilan pidana, taruhlah diproses polisi, kalau ada pengaduan dari yang merasa dirugikan, yang merasa dicemarkan, sekalipun itu presiden. Jadi kalau presiden merasa, wah, saya dicemarkan nama baik saya, harus berangkat sendiri ke, apakah itu ke Kapolda atau mungkin juga ke Bareskrim Polri, silahkan aja. Kalau kelasnya presiden ya mestinya ke Bareskrim kan, Mabes Polri, ya, misalnya begitu. Nggak, harus datang ke sana. Itu juga dulu pernah dilakukan oleh SBY, ya, pernah dilakukan itu. Nah, yang sekarang ini kan lalu ini penafsirannya itu bisa mulur mungker tadi. Lu ini delik aduan, tapi yang mengadukan kok malah internal polisi, kadang juga orang LSM atau orang lain. Lu iki piye iki? Nah, itu masih mulur mungker. Dan kenyataannya memang apa? Itu juga ditindaklanjuti oleh polisi. Nah, itu loh. Ini persoalan ini saja itu tidak ada kepastian. Maka ada rencana apa? Terutama di 9 ketentuan, ya, terutama atau disebut dengan 9 pasal karet itu akan dilakukan revisi, kan itu ya. Nah, itu mengenai kepastian terutama ya persoalan itu. Kemudian mengenai yang tadi saya sebut sebagai good process. Good process di sini berarti di level lawmaking, ya. Lawmaking itu pembuatan hukum. Oke, kita skip aja dulu. Lalu yang penting di sini adalah persoalan penegakan hukumnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya law enforcement. Atau juga disebut dengan law sanctioning. Nah, gitu. Law sanctioning, jadi penerapan sanksi atau penegakan hukum. Nah, itu ya. Jadi supaya paham ya. Nanti ya saya paham ini, tapi nek kon ngomong kitab kuning aku ya ora ngerti ya. Anda ngomong kitab kuning ngelotok, tapi nek kon ngomong teori hukum ini ya mesti ora paham gitu. Maka tak jelaskan. Ini simbiosis mutualisme. Nah, gitu. Saling menguntungkan gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, di bidang penegakan hukum sebelum direvisi. Nah, ini. Ternyata apa? Ternyata Kapolri mempunyai yang tadi mana ya? Saya share.
Semoga nggak salah ini masuknya. Ya, bisa dilihat ya. Ini, halo, Bisa, Pak. ini fotonya seperti ini. Nah, sama ya, sama. Saya tadi berusaha kaosku ngendi kayak Mbak Puspita kan menampilkan foto yang termasuk yang terbaru kan gitu ya. Sudah nih saya pakai aja supaya matching antara yang di slide dengan yang sebenarnya. Ya, ternyata dalam hal ini ya polisi sudah bisa dikatakan melakukan inovasi gitu ya. Inovasi di dalam penegakan hukum, terutama dalam menyelesaikan tindak pidana ITE. Melalui apa? Namanya restoratif justice. Tadi sudah disinggung, itu atau kita temukan di dalam SE nomor 2, garis miring 2 Romawi, garis miring 2021. Ya, judul SE-nya itu jelas, kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Wah, ini kan keren toh. Maunya begini gitu loh ya. Nah, ini dikatakan merupakan inovasi baru karena tadi ingin apa? Melakukan terobosan. Terobosan apa? Yang tadi dikatakan itu ambigu, pasal karet, ngaret, ini melalui SE ini seolah-olah ingin ditekankan bahwa polisi itu kepada anak buahnya gitu ya, kalau ada tindak pidana ITE, selain nanti ada pembatasan ya, kalau yang bersangkutan sudah meminta maaf gitu ya, ini berarti khususnya itu kan deliknya delik aduan ini, minta maaf kepada orang yang orang yang dirugikan atau mungkin dicemarkan, itu tidak perlu ditahan atau tidak perlu ditindaklanjuti kalau sudah minta maaf. Ditahan saja tidak, kalau perlu tidak ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh polisi itu kan sebenarnya inginnya apa? Mengedepankan persoalan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE. Nah, khususnya melalui restoratif justice. Restoratif justice itu apa? Ya, intinya restoratif justice itu peradilan restorasi. Restorasi itu berarti lebih ke persoalan dimusyawarahkan itulah ya. Jadi nanti kalau terjadi tindak pidana ITE, terutama itu yang menjadi sasaran itu saya yakin adalah di delik yang aduan gitu ya. Itu tidak perlu polisi itu memproses menjadi atau masuk ke dalam criminal justice system. Loh kok lagi-lagi polisi? Ya karena polisi itu berada di garda terdepan dari namanya criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Dia di garda terdepan, maka juga dikatakan polisi itu mempunyai status sebagai atau karakter pekerjaannya itu in optima forma. Jadi dia berada di garda terdepan. Polisi itu mempunyai peran sebagai hukum yang hidup, ya, hukum yang hidup. Artinya di tangan polisi lah suatu perkara atau suatu pasal itu diterapkan atau tidak, itu di tangan polisi. Maka kalau kita misalnya menemukan polisinya kurang baik, ya kita seringkali kan mengatakan, wah itu SSK. SSK itu suka-suka kami. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, persoalan restoratif justice, terutama dalam hal penanganan tindak pidana ITE, informasi dan teknologi elektronik. Jadi ada informasi elektronik, ada teknologi elektronik. Nah, itu dapat kita temukan di dua ketentuan di sini, ya, di huruf G dan huruf H di SE Kapolri itu. Yang pertama dikatakan penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum atau disebut dengan ultimum remedium.
dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Jadi maksudnya begini, sebenarnya perkara itu ya kalau terjadi misalnya itu tindak pidana gitu ya, tidak harus dihukum pidana. Maksudnya tidak harus dimasukkan penjara, nggak harus. Apa maksudnya? Loh, ada cara-cara lain. Misalnya siapa yang dirugikan, lalu diganti rugi. Kalau ada kerugian barang, ya sudah dipulihkan. Kalau ada kerugian dalam hal misalnya apa ya? Ini bukan delik aduan sebenarnya, kayak penggelapan itu ya, barangnya dikembalikan, misalnya ya, penggelapan barang, kemudian ganti kerugiannya berapa diberikan, sebenarnya sudah selesai. Ya, restoratif justice sebenarnya kan caranya gampang begitu. Jadi ketika ada tindak pidana, offender itu pelaku, lalu victim itu korban, itu dipertemukan dengan dimediasi oleh polisi, ya, oleh polisi. Karena ini tindak pidana ini ya, oleh dari pihak kepolisian. Apakah cukup? Tidak. Mungkin ada keluarganya, atau mungkin ada tokoh masyarakat, atau mungkin ada tokoh agama. Nah, itu dikumpulkan jadi satu untuk ngerembuk masalah dugaan adanya pelanggaran di bidang atau pelanggaran atau melakukan tindak pidana di sini. Jadi mereka nanti yang kemudian bermusyawarah, intinya begitu ya, bermusyawarah, melakukan konsensus untuk menentukan bagaimana ini kira-kira penyelesaian dari perkara atau tindak pidana ini. Nah, itu yang kita sebut dengan restoratif justice. Jadi itu prinsipnya. Yang kedua, terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas, ya, prioritas dari penyidik untuk dilaksanakan restoratif justice. Terkecuali, ini ya harus kita catat ya, perkara yang bersifat memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Coba, ini lagi ke persoalan yang pelik di sini ya. Jadi persoalan radikalisme dan juga separatisme itu ternyata diangkat kembali di sini. Jadi kalau nanti terkait dengan pasal-pasal ITE yang mengarah pada sara, terutama ya sara, suku, ras, aliran, ras, dan agama ini, nggak bisa ini kalau untuk dilakukan restoratif justice. Jadi tetap akan berjalan itu ya, tetap akan berjalan proses penyelidikan dan juga penyidikan. Nah, ini pengertian restoratif justice tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya restoratif justice itu ya sudah muncul terutama di tingkat internasional itu di lembaga PBB ya. Kita pernah punya namanya resolusi PBB ya. Resolusi PBB tahun 2000. Nah, itu ada satu resolusi yang berjudul Basic Principles of the Use of Restorative Justice in Criminal Matters. Jadi apa namanya? Basic Principle, ya, prinsip-prinsip dasar penggunaan restoratif justice dalam perkara pidana. Nah, seharusnya saudara sekalian, RJ ini menjadi sarana penyeimbang. Ya, RJ itu menjadi sarana penyeimbang dari criminal justice system. Jadi kalau kita lihat ya, penyelesaian perkara itu kan bisa lewat satu, namanya criminal justice system atau istilahnya sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian sampai nanti di lapas. Lalu yang kedua itu bisa ini yang sekarang kita pakai, yang kita diajukan oleh polisi ini adalah apa? Restoratif justice system. Jadi harus ada sistemnya ini saudara sekalian. Nggak bisa kalau kita hanya ngomong RJ. Kalau RJ tok tanpa sistem, ya nanti tidak bisa menjadi penyeimbang dari criminal justice system. Yang di sini dikatakan sistem peradilan pidana yang konvensional. Jadi maka tadi dikatakan sebagai inovasi itu karena sebenarnya restoratif justice itu dipakai sebagai penyeimbang. Dengan alasan apa tadi? Supaya pidana itu dijadikan sebagai alternatif terakhir atau ubat mutakhir terakhir maksudnya ya, ubat yang paling final setelah cara-cara konsensus ya, cara-cara istilahnya itu
kesepakatan ganti kerugian dan seterusnya itu tidak kita sepakati atau tidak terlaksana di situ. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan di sini adalah mengapa ide restoratif justice itu baru muncul sekarang, terutama untuk menangani penyelesaian tindak pidana Undang-Undang ITE ini. Kalau kita perhatikan ya, terutama bagaimana polisi itu ya melakukan tindakan terhadap tindak pidana yang dihadapi, ya sebenarnya polisi itu sudah sejak undang-undang kepolisian itu sudah diberikan wewenang ya, untuk melakukan tindakan ya atas atas pertimbangan sendiri, atau juga bisa melakukan tindakan lain dengan syarat-syarat tertentu. Itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, atau istilah kita itu namanya diskresi. Jadi diskresi itu sebenarnya ya artinya kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan, ya to do or not to do. Sebenarnya sudah diberi wadah itu ya, tapi karena kadang-kadang ya kita bisa menyaksikan sendiri polisi itu seringkali terseret arus ya oleh penguasa atau oleh kekuasaan atau oleh rezim, ya akhirnya kadang-kadang tadi kita saksikan ditangani atau tidak ya, melakukan kebijakan atau tidak itu tergantung dari rezim yang sedang berkuasa. Itu sangat mungkin ya, karena Anda tahu sendiri bagaimana posisi polisi itu di sistem ketatanegaraan atau di sistem pemerintahan kita. Jadi Kapolri itu kan siapa yang mengangkat, meskipun ada ya lewat DPR, tapi kan tetap akhirnya kepolisian negara itu berada di bawah langsung dari presiden. Nah, jadi memang ya cukup rawan ya ada di sini ketika misalnya presiden ya dalam arti ini sebagai pucuk pimpinan dalam pemerintah itu misalnya menghendaki penerapan tindak pidana di bidang ITE itu macam mana. Nah, itu tergantung juga pemerintahan atau rezim yang sedang berkuasa. Nah, ada satu prinsip yang mungkin perlu saudara ketahui, bahwa dalam RJ, ya, restoratif justice ini sebenarnya ada prinsip utama, yaitu mengenai voluntary principle. Voluntary principle itu prinsip kesukarelaan. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan RJ kalau salah satu pihak tidak setuju untuk dilakukan konsensus atau permusyawaratan dalam menyelesaikan perkaranya. Jadi misalnya terutama nih untuk tindak pidana tindak pidana pengadu bidang ITE tapi yang deliknya aduan gitu ya, yang deliknya aduan. Nah, misalnya taruhlah tadi kita sebut dengan pasal 27 ya. Itu deliknya aduan, maka sebenarnya offender dan victim itu kalau tidak ada kesepakatan ya nggak bisa dilakukan RJ gitu loh. Dan misalnya korban tidak mau berdamai, tidak memaafkan, nah sudah itu sulit sekali untuk bisa dilakukan RJ. Maka mesti berjalan itu, nggak bisa tidak. Ya meskipun dalam hal ini dengan SE ini sebenarnya polisi juga berhak atau punya wewenang untuk melakukan perdamaian lebih dahulu, ya mendamaikan lebih dahulu. Cuma persoalannya itu kan di sini ya, di KUHP sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya itu tidak disebutkan misalnya ada penghentian penyidikan itu dengan alasan para pihak sudah berdamai, itu enggak ada. Ya, penyidikan itu bisa dihentikan oleh karena misalnya tersangkanya meninggal dunia, tidak cukup bukti, ya, atau dengan alasan demi kepentingan hukum, ya. Ini masih tafsirnya masih luas lah di situ ya. Itu baru bisa, tapi tidak ada yang disebut dengan ketika misalnya para pihak sudah berdamai atau sepakat untuk menghentikan. Itu tidak ada ketentuan di KUHP. Nah, oleh karena itu ketika misalnya ini terkait dengan tindak pidana SARA, ya, itu bukan deliknya, itu bukan delik aduan, delik biasa, maka meskipun para pihak sudah berdamai, misalnya begitu ya, tapi
polisi tidak melakukan menghentikan misalnya, ya tidak bisa berhenti, tetap itu jalan. Jadi persoalannya, maka voluntary principle itu menjadi syarat utama bagi penyelenggaraan restoratif justice ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sebenarnya punya, ya. Mengapa kok kita bisa lewat RG itu? Karena kita memang menghadapi dua sistem hukum dunia, ya ada sistem hukum civil law dan ada sistem hukum yang disebut dengan common law. Nah, yang civil law itu memang berdasarkan apa? Ya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum itu berpusat pada peraturan perundang-undangan. Hakim dan juga penegak hukum yang lainnya itu hanya sebagai corong undang-undang. Yang lain tolong dimatikan dulu ini. Siapa ini? Halo? Ayo host itu tolong dimatikan dulu itu yang bunyi itu kan tidak enak, mengganggu. Ya, sebagai corong apa undang-undang atau disebut dengan la bouche de la loi, ya bahasa Prancisnya la bouche de la loi, yaitu sebagai mulut dari undang-undang atau sebagai corong undang-undang. Loi, bouche itu mulut, ya. Loi itu undang-undang. Atau yang kedua itu adalah sistem hukum common law, ya. Itu hakim dapat menciptakan hukum atau dikenal dengan judge-made law. Nah, ini maksudnya ketika menghadapi pasal-pasal tindak pidana ITE ini sebenarnya hakim atau mungkin ya saya katakan hakim itu lebih luas lagi termasuk polisi itu bisa menggali, mengikuti dan memahami bagaimana nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat itu. Misalnya, nah ini kita musyawarahkan dulu lah. Ya lalu diselesaikan dulu secara musyawarah. Nah, nanti karena apa? Pidana kita tempatkan sebagai ultimum remedium. Ayo kita bermusyawarah dulu, kita selesaikan dulu. Mestinya begitu. Ya tidak langsung semuanya harus diproses. Kalau nanti langsung diproses, ya itu akhirnya kalau pidana itu menjadi pilihan baik oleh polisi atau juga oleh masyarakat yang lain, maka ya jangan heran kalau rutan itu over capacity. Ya, rutan rumah tahanan termasuk dalam hal ini adalah penjara, ya, lapas kita itu over capacity. Sampai sekarang ini kita mengalami over capacity. Hunian penjara itu bukan main banyaknya, bahkan bisa mendekati 200%. Sementara yang kita ikuti hukumnya itu, ya seperti Belanda, kita kan ikut sistem hukum Belanda. Belanda itu kalau Anda cari di web itu banyak penjara yang kosong, ya sepi penghuni. Nah, masalahnya bukan karena tidak ada apa istilahnya, tidak ada tindak pidana atau tidak ada perbuatan-perbuatan jahat, bukan, tetapi penyelesaiannya itu memang dilakukan melalui sistem restoratif tadi. Jadi dilakukan atau diselesaikan di luar pengadilan. Kan gitu kan? Nah, jadi sistem peradilan pidana itu tidak berorientasi pada victim, ya, tidak berorientasi pada offender. Ya, offender itu pelaku. Kalau kita ini yang sekarang kan masih berorientasi pada pelaku. Intinya apa? Pokoknya pelaku harus dipidana. Orang mau gitu, pokoknya kudu masuk penjara. Itu namanya sistem peradilan yang berorientasi pada pelaku. Pemidanaannya itu berorientasi pada pelaku atau offender. Nah, sedangkan kalau untuk RG, restoratif justice ini berorientasi pada korban. Kan gitu. Nah, ini korban ini dapat apa ini? Sebenarnya cara-cara ini kan sesuai dengan sistem hukum Islam kan. Sistem hukum Islam juga menggunakan apa? Restoratif justice ini melalui lembaga permaafan dengan prinsip kisos dan diyat. Ya, mestinya kisos, tapi ketika kisos sudah dijalankan, ada kesepakatan, ada permaafan, oke, diyat bisa dilakukan atau membayar denda atau ganti rugi yang disepakati di situ. Nah, sebenarnya bagus sekali ini ya, prinsip RG itu memang bagus, ya, cuma tadi yang jadi masalah itu apakah nanti konsisten itu atau polisi dalam hal ini komitmen enggak, terutama yang berada di
bawah itu. Ya, yang atas memang bisa menjadi contoh lah, tapi ketika misalnya yang atas itu tidak diikuti dengan konsistensi, komitmen petugas-petugas di lapangan, itu nanti malah bisa menjadi apa ya istilahnya bargaining position, apa ya bisa menjadi tawar-menawar antara apa ya antara masyarakat dengan polisi. Ya, gitu ya, tawar menawar maksudnya ya ini enggak usah diteruskan ini nanti tapi ada kesepakatan, itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu apa ya namanya pemantauan ya monitoring terhadap bagaimana pelaksanaan SE ini memang harus ketat gitu ya dari atas dikontrol terus kira-kira kalau terjadi di lapangan begini bagaimana ini solusinya. Nah, pertanyaan yang tadi mengapa kok baru sekarang ini yang jadi masalah itu ya saudara sekalian, karena kita juga mungkin bisa mencium adanya hidden agenda ya di balik SE Kapolri ini. Ya, bisa diduga di sini SE Kapolri itu patut diduga untuk menyelamatkan buzzer dan juga pihak pro rezim. Nah, ini yang namanya dugaan ya. Kenapa begitu? Ya ini kan muncul apa ya usulan untuk merevisi. Ya, merevisi. Itu kan ketika meskipun ini sudah direvisi ya sekali ya pada tahun 2016 itu, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Tapi kan setelah undang-undang ini tadi ketidakpastiannya itu masih terjadi atau pasal karetnya masih terus digunakan di situ, sehingga banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan dalam arti terjerat, ya terjerat. Undang-undang ITE ini ada Ahmad Dhani yang hanya mengatakan kasus itu ada kasus banser idiot, kemudian ada Ustadz Maher almarhum, ya yang dilaporkan karena dugaan ujaran kebencian pada Habib Lutfi, ada Gus Nur, ya yang menjadi tersangka ujaran kebencian kepada NU, ada aktivis kami, saudara lihat sendiri berapa banyak aktivis yang juga terjerat dengan undang-undang ITE ini. Nah, ini sudah terjadi dan sekarang masih ongoing, sudah sedang berjalan itu. Tapi begitu misalnya kita lihat Abu Janda misalnya, Abu Janda yang ada 2 kasus besarnya itu, baik itu terkait dengan pernyataan Islam sebagai apa namanya agama radikal maupun juga ini kalau kita bisa ketahui di sini persoalan rasialis ya terkait dengan PG. Ya. Itu sebenarnya bisa masuk semua di situ. Nah, lalu ada SE ini ya kita bisa menduga ya ada dugaan dari kita bahwa apakah SE ini ibaratnya sebagai bumerang gitu ya, bumerang tahu ya, senjata kita lempar, set. Kemudian bumerang kan namanya bumerang itu bisa balik tapi mestinya kita tangkap dengan selamat. Setelah mengantam korban, lalu balik kita tangkap bumerang itu dengan selamat. Dengan cara apa ini? Kita coba untuk melakukan revisi sebelum memakan orang-orang dekat atau mungkin juga bisa dikatakan kalau di sini kan memang jelas ya ada buzzer, ada yang bisa dikatakan orang-orang yang pro rezim misalnya. Nah, jadi saudara sekalian dalam hal ini memang tadi saya katakan apakah betul di situ ada hidden agenda ya. Nah, kita perlu cobalah ya coba untuk meneliti ini lebih jauh di situ. Nah, memang dugaan itu selalu ya kita namanya menduga itu ada kemungkinan besar ada terjadi begitu. Kemudian yang kedua, restriksi RJ dalam SE ini untuk kasus dugaan radikalisme, ekstremisme yang beberapa kali pertemuan saya katakan jenis kelaminnya belum jelas. Ini juga patut diduga sebagai apa? Dalam tanda kutip sebagai proyek pemerintah untuk mendiskreditkan umat Islam. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kemarin kita sudah banyak membahas mengenai Perpres ya tentang RAN PE ya, RAN PE. Ya, persoalan radikalisme aja belum jelas ya jenis kelaminnya, tapi sudah menyasar kanan kiri ya termasuk misalnya yang bicara ini kan juga dikenal sebagai atau terpapar katanya ya terpapar radikalisme sehingga harus ya mengalami beberapa hal yang dari sisi apa misalnya dari sisi
kepegawaian begitu ya. Dari sisi kepegawaian itu jelas itu termasuk ya mengalami istilahnya itu persekusi atau tindakan-tindakan kepegawaian yang saya alami itu sendiri. Nah, padahal radikalisme itu sendiri lebih kepada nomenklatur yang politik, bukan nomenklatur hukum. Karena sampai sekarang kita tidak pernah memiliki definisi yang jelas bahwa radikalisme itu sebagai tindak pidana. Nggak ada. Belum kita temukan. Termasuk ini yang kemarin kita bahas mengenai RAN-PE itu ya, Rencana Aksi Nasional mengenai Ekstremisme. Itu juga jenis kelaminnya tidak jelas. Nah, ini kalau misalnya menjadi pengecualian, berarti boleh jadi Undang-Undang ITE ketika menyasar ke persoalan ini misalnya, itu juga bisa saja digunakan oleh rezim yang sedang berkuasa untuk Untuk menjerat, untuk menyasar, untuk memidanakan orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan kepentingan pemerintah. Ya, jadi ini bukan persoalan kecil, ya, bukan hanya persoalan ada revisi, sebelum revisi kemudian dilakukan inovasi dalam penegakan hukum, tidak semudah itu. Jadi roadmap-nya misalnya itu ada Islamofobia, itu undang-undang ini tetap akan bisa dipakai sebagai sarana untuk menggebuk lawan, untuk melumpuhkan lawan. Ya, jangan dikira tidak. Kalau misalnya misinya Undang-Undang ITE ini dikembalikan pada seperti dulu kita punya Undang-Undang subversi. Nah, korbannya siapa? Ya, yang dikenal radikal, ada ekstrim, ada persoalan SARA macam-macam itu Anda lihat rata-rata itu beragama Islam. Ya, rata-rata itu menyasar umat Islam. Nah, maka saudara sekalian sebenarnya kembali ya persoalan penegakan hukum itu menjadi menjadi beban utamanya pada awal mula tadi. Sebenarnya negara itu maunya apa? Ya. Istilahnya ya quo vadis penegakan hukum di negara kita. Apakah betul kita ingin mencari kebenaran dan keadilan atau hanya sekedar mewujudkan bunyi-bunyi peraturan perundang-undangan yang seringkali penafsirannya tergantung dari para aparat penegak hukum atau kita sebut dengan SSK atau mungkin kita sebut dengan prinsip-prinsip yang sifatnya itu sebenarnya diskriminatif. Nah, sebagai penutup ya dari apa yang saya sampaikan ini, kita sering ya meneriakkan bahwa kita mesti patuh pada hukum. Namun saat aparat penegak hukum itu menerapkan hukum formil dan material itu atas dasar SSK atau suka-suka kami ya plus ngaret gitu ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang patuh pada hukum? Ya, obey the law. Nah, oleh karena itu, kini ya nampaknya kesadaran atas krisis penerapan Undang-Undang ITE telah dimiliki oleh semua pihak, ya, rakyat dan penguasa, maksud kita ini, maka tidak ada alasan lain untuk menunda revisi Undang-Undang ITE. Sebenarnya sebelum ada revisi itu, saudara sekalian, kalau mau konsekuen ya menggunakan inovasi ya, polisi menggunakan inovasi, termasuk aparat penegak hukum yang lain, karena ini masih prosesnya itu proses proses ongoing ya, terutama yang masih dalam hal penyelidikan ya, penyidikan, kalau perlu sampai pada pengadilan, yang sekarang masih berjalan harusnya juga bisa dihentikan. Nah, tergantung siapa? Ya tergantung kalau sudah masih di wilayah polisi, ya polisi bisa melakukan penghentian penyidikan. Kalau itu sudah masuk di wilayah pengadilan atau wilayahnya pengadilan, berarti apa? Jaksa juga bisa melakukan penghentian penuntutan. Ya, ada itu penghentian penuntutan. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia juga sudah punya Peraturan Kejaksaan RI yang nomor 15 tahun 2020, nanti Anda bisa buka itu. Sama ini sebenarnya kayak restoratif justice ini. Prinsip juga bagaimana melakukan restoratif justice terhadap perkara-perkara tertentu. Ya, itu di Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Nah, ini kita sebut dengan
tindakan progresif jaksa ketika ada perkara-perkara yang memang ada, itu memang ada batasannya, misalnya tindak pidananya tidak boleh ancaman tindak pidananya tidak boleh 5 tahun ke atas, jadi 5 tahun ke bawah. Itu baru bisa dilakukan RG, ya, restoratif justice, dengan cara apa? Melakukan penutupan atau penghentian penuntutan. Itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kalau ini apa namanya, ini konsisten dan juga sistematis gitu ya. Polisi sudah punya RG, jaksa punya RG, kemudian hakim pun sudah ada ini ya, sudah punya tentang bagaimana menangani tindak pidana dengan cara RG. Harusnya kalau ini integrated, ya gampang sebenarnya. Maka kan kembali lagi, ini kembali kepada siapa? Kepada aparat penegak hukum. To do or not to do. Menangkap tidak menangkap, atau itu semua tergantung dari bagaimana aparat penegak hukum itu apa namanya, menjalankan tugasnya. Di samping memang ada apa istilahnya kesadaran dari warga masyarakat. Nah, kalau misalnya kultur hukum atau disebut dengan budaya hukum masyarakat itu masih pokoknya tak penjara ke, pokoknya harus berakhir di penjara, itu juga sulit. Maka tadi yang saya katakan prinsipnya dari RJ ini adalah voluntary principle. Nah, kita itu agak kurang di sini, saudara sekalian, terutama di bidang budaya hukum. Kalau di Amerika, di Australia kita kenal namanya NGC, ya, NJC, yaitu Neighborhood Justice Center. Jadi pusat penyelesaian perkara secara kekeluargaan, gitulah gampangnya itu. Nah, di Australia memang ada lembaga itu. Ya, ada lembaga itu. Jadi itu memang dilakukan untuk dalam rangka menyelesaikan perkara di luar sistem criminal justice system tadi, di sistem peradilan pidana tadi. Nah, itu bisa private, bisa persoalan, atau bisa perdata, bisa pidana. Di Australia ada cara begitu. Bahkan tiap-tiap penduduk itu ya secara bergelombang itu dididik untuk menyelesaikan perkaranya. Melalui apa? Melalui sarana ini tadi ya, diarahkan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Australia nanti Pak Ustadz Muhammad Nur Samsi nanti ya tolong ya dibicarakan. Saya dengar itu karena MA juga sudah pernah melakukan studi banding di sana Pak Nur. Nah, cuma kok tidak diikuti di Indonesia gitu loh. Padahal kita itu kan umat Islam mayoritas kan. Yang tadi saya katakan kisos dan diat misalnya. Ya ini persoalan dimaafkan selesai. Islam itu menurut saya memang sangat progresif ya, bahkan untuk pembunuhan saja itu ada kisos dan diat. Kalau keluarganya memaafkan, nah sudah bayar sekian selesai, nggak perlu ada di penjara. Lalu yang korbannya tadi maka dikatakan RJ itu sebenarnya berorientasi pada victim karena korban ini diperhatikan. Lah apa cukup toh memenjarakan orang itu apa cukup? Lah ini korbannya piye gitu loh ya. Korbannya gimana ini? Nah, kalau dalam Islam korban diperhatikan, namanya victim oriented, not only offender oriented. Ini pekerjaan besar ke depan kita. Jadi ini polisi sudah memulai begini ya, semoga konsisten itu ya. Nanti ganti Kapolri, ganti lagi kebijakan ya koplak kita ya. Ini makanya sebenarnya tidak cukup dengan SE, saudara sekalian ya. Surat edaran itu kan besok dicabut polisi yang bersangkutan selesai. Nah, yang harus kita ubah itu adalah hukum acaranya atau istilahnya hukum formalnya, namanya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Jadi nggak bisa cukup ini di SE. Yang tadi saya katakan untuk bisa menghentikan penyidikan itu, nah bisa salah satu ditambahkan syarat kalau para pihak sudah setuju atau bersepakat untuk menghentikan, berdamai. Kalau perlu ada akte perdamaian di situ, selesai gitu loh. Jadi supaya tidak nanti main SSK itu suka-suka kami. Ya, akhirnya apa? Kita berharap di dalam penyelesaian tindak pidana betul-betul diterapkan prinsip atau adagium di sini ultimum
remedium. Pidana itu sebagai ultimum remedium. Pidana itu sebagai obat terakhir, tindakan terakhir ketika misalnya tidak lagi dicapai tentang konsensus dan seterusnya. Nah, tapi tadi saya singgung sedikit yang terjadi di Australia itu memang orang-orangnya itu, masyarakatnya secara periodik dididik. Di sana di NGC itu saya baca itu ada namanya TC. TC itu Training Center. Nah, Training Center untuk mendidik warga masyarakat supaya menyelesaikan perkara itu tidak selalu melalui jalur peradilan pidana tadi, tapi atau perdata itu bisa diselesaikan secara luar atau istilahnya dengan non litigasi. Ya, jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana tindakan inovatif dari kepolisian ya dengan menggunakan RG itu untuk menyelesaikan perkara pidana. Semoga ya kita berharap tindakan polisi juga fair, baik orang yang mungkin ya dalam tanda kutip pro dengan pemerintah maupun yang berlawanan dengan pemerintah itu proporsional dan juga adil ya, tidak berat sebelah. Kalau selama ini kan yang sono, wah kemudian yang orang-orang yang dinilai dalam tanda kutip pro dengan pemerintah, wah kok terasa sulit sekali untuk diproses dalam peradilan pidana, tapi sementara yang berseberangan, ya, yang mungkin mengkritik pemerintah, tapi mudah sekali untuk dijerat, mudah sekali untuk dipidanakan. Itu saya kira bukan sesuatu yang adil, ya. Termasuk dalam hal prokes ini, ya. Dalam hal prokes juga yang sekarang masih hangat persidangan Habib Rizik ini juga terjadi banyak orang menilai itu tidak proporsional, ya, tidak adil, ya. Dalam proses saja itu tidak adil antara misalnya bagaimana penanganan kasus-kasus korupsi itu terdakwa pun juga dihadirkan, misalnya menyangkut jaksa Pinangki, kemudian polisi Napoleon Bonaparte itu bisa dihadirkan semua. Nah, jadi kalau saya sudah menulis itu ya, jadi online trial itu memang bertendensi terjadi trial without justice and the truth. Ya, saya katakan begitu. Itu memang sangat berpotensi di sana. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita ada ruang tersendiri untuk mendiskusikannya. Saya kembalikan ke Mbak Puspita, silakan. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya persilahkan kepada para peserta untuk lebih mendalami masalah ini, silahkan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room atau mau langsung. Monggo. Tanya dulu nomor 1 ah. Ya, silakan. Monggo, Mbak. Perkenalan dulu, Mbak. Ya, saya dari Semarang. Tetangganya Prof ini. Tetangganya Prof. Yang jualan bukunya Prof itu saya ya. Jadi tadi itu ada yang sedikit apa ya Prof. Kalau dalam Islam itu kan ada beberapa hukum yang memang harus dijalankan. Seperti orang yang tadi kan Prof nyontohkan hudud kisah sama apa gitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu kan tidak semua hukum bisa berlaku seperti itu gitu kan. Misalnya kalau orang itu mencuri ya tetap harus dipotong tangannya gitu ketika sudah memenuhi kriteria dia mencuri. Atau orang berzina ya tetap harus dirajam gitu kan. Betul. Nah, tidak bisa yang hukum-hukum ini yang hudud ini yang kemudian ada sifatnya apa restorasi jasa apa ya, saya tuh kok ya nggak mudeng-mudeng ya Prof. Nah itu gimana itu Prof penjelasannya Prof? Ya kalau dalam sistem hukum Islam tentu begitu, tapi kalau untuk yang setahu saya itu terutama untuk kasus-kasus yang apa ya istilahnya terhadap diri, ya terhadap diri itu artinya tidak terkait dengan kenegaraan gitu ya. Kalau pencurian kemudian seperti perzinahan atau mungkin yang lain-lain itu kan terkait dengan norma sosial yang luas gitu ya. Tapi kayak pembunuhan itu kan terhadap diri seseorang, terhadap jiwa, penganiayaan. Makanya kan tangan misalnya ya gigi balas gigi, mata balas mata,
sampai jiwa, belas jiwa itu kan karena terkait langsung dengan persoalan person ya, kejiwaan itu. Tapi sudah begitu luas yang lain seperti pencurian, tadi perzinahan dan lain sebagainya, itu sudah menyangkut aspek sosial yang lebih luas. Maka itu tidak dijalankan kisos. Nah gitu. Tapi kalau untuk pembunuhan, penganiayaan, ya itu memang dilakukan kisos. Nah untuk di kayak kita ini juga ya sistem hukum yang demikian sekalipun itu di Aceh kayaknya belum bisa dijalankan ya kisos itu terhadap pembunuhan, terhadap penganiayaan atau yang lain itu belum bisa dilakukan di sekalipun itu di Aceh ya, apalagi persoalan pencurian belum pernah juga di Indonesia itu ada yang mencuri sekalipun tadi saya katakan di Aceh ya mungkin juga memenuhi nisabnya begitu, itu belum pernah terjadi dipotong tangannya kecuali dulu ya pernah itu terjadi ketika di zaman siapa itu ya, ada kerajaan Islam di Indonesia itu yang pernah menerapkan hukum kisos, bukan hukum kisos tapi tadi hudud ya, jadi tangan dipotong atau mungkin juga dirajam karena melakukan perzinahan. Tapi untuk dipotong tangannya yang kisos tadi saya belum pernah mendengar itu ya, terutama untuk pembunuhan dan juga penganiayaan. Begitu, Mbak. Baik, Maaf, Prof. Prof. Sebelum kita lanjut, mungkin screen share-nya bisa ditutup dulu, Prof. Oh ya, sebentar. Stop share. Ya. Oke. Baik, silakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz Muhammad Nur Samsi ini dari Masya Allah, dari Australia. spesial dari Australia ini. Bintang tamu ini, Prof. Iya, saya udah mau diundang ke sana tapi ya musimnya masih begini sih. Maaf telat, saya tadi ada urusan. Oh iya. Tapi cukup menarik yang disampaikan tadi. Itulah memang di Indonesia kalau dibahas tadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Prof itu, bahwasanya hukum suka-suka kami. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dikatakan kafir atau barat ini. Dia memang betul-betul memang tercermin apa-apa itu suatu negara ataupun bangsa itu tercermin dari ideologinya. Yang namanya di barat Vox Populi Vox Dei, itu suara rakyat menjadi suara Tuhan. Itu betul-betul memang ditinggikan sebagaimana Tuhan. Kalau di Indonesia itu suka-suka itu benar-benar bukannya Tuhan itu hawa nafsu itu memang repot itu. Itu yang paling suka-suka penguasa gitu ya. Kurang ajar sekali itu. Nah, yang di mention tadi mungkin akan di-share yang Pak Prof bilang tentang justice untuk warga di sini, itu spesial memang buat citizenship. Artinya spesial buat orang yang warga negara. Jadi bagaimana saya sebagai warga negara nanti ada kebagian itu akan dipanggil oleh pemerintah di dalam sebuah peradilan. Oh gitu. Apabila tidak datang itu kita kena denda. Oh, jadi kayak training centernya itu betul-betul berfungsi gitu ya? Jadi bukan saja training, sebetulnya betul-betulan ada yang victimnya, ada yang menuntutnya. Nah, kita dikasih kesempatan untuk memutuskan gitu. Nanti ada lagi yang di atasnya barrister ataupun apa itu yang memang akhirnya ya menjadi decision makernya. Itu. Cuman karena apa semacam sebagai juri gitu, Pak Muhammad Nur? Nah, juri, sebagai juri gitu? Pas itu memang istilahnya juri gitu. Juri penengah ya. Ya. Nah di situ karena kita terkait itu dengan agama, wajib ya menjadi juri itu wajib datang itu ya. Wajib kalau nggak datang itu kena denda besar itu. Oh, keren itu. Iya, nah ini. Tapi karena mereka di Australia itu kan pakai namanya Anglo-Saxon ya, jadi common law system, bukan civil law system itu, Ustaz. Ya betul, dia masih berkiblat pada ratu di sana, Anglo-Saxon ya, ratu Inggris. Tetapi tetap sepertinya berjalan ya setelahnya yang namanya keadilan menurut ya secara umum ini manusiawi.
benar-benar adil. Jangankan kesalahan-kesalahan yang istilahnya previous victim ataupun hal yang baru, yang zaman dulu aja pembunuhan para aborigin sampai sekarang belum selesai urusannya. Dan aborigin itu warga negara yang memang asli di sini itu masih tetap menuntut. Dan berkali-kali negara menggelontorkan dana, memberikan istilahnya seperti ini apa namanya kompensasi, sini kompo. Nah itu terus menerus itu kadang dikasih tanah, kadang kasih privilege ataupun keistimewaan dan sebagainya. Dan terus menerus itu dituntut oleh warga negara asli di sini akibat daripada dulu kejahatan Kapten Cook membunuhi nenek moyang, bapak moyangnya mereka. Ya, ya, ya. Nah, itu, maaf, Ustadz Nur Samsi, itu bisa nggak diceritakan sedikit mengenai Undang-Undang ITE itu? Kalau di Australia bagaimana pelaksanaannya? Di sini kurang begitu menonjol tentang karena memang yang namanya kebebasan itu bebas ya cukup asik memang. Kita jelek-jelekin muka prime minister atau apa nggak masalah di sini. Kalau di sini ya bisa langsung masuk penjara itu. Asal jangan masuk ke wilayah agama, wilayah ini artinya misalnya katakan kita jelekin orang Bangladesh gitu. Oh, ras ya. Iya, rasis. Nah, rasis itu sangat strict. Kalau kita bilang jangankan rasis, kita bilang orang berwarna kulitnya hitam itu kena denda besar. Tapi kalau urusan-urusan yang tadi misalnya IT tadi seperti jelek-jelekan orang atau karena memang ulahnya jelek, itu bebas bikin karikatur atau apa. Makanya kalau kita demonstrasi ini ya biasa itu membuat topeng-topengan ataupun puppetnya prime minister atau apa nggak masalah. Wah, padahal kita ini Indonesia juga pura-puranya negara demokrasi loh, ya kan? Nah, tapi kok jadi demokrasi? Betul. Terima kasih, dilanjut lagi Ustaz, coba share lagi tadi. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ya, salam. Ya. Terima kasih Ustadz Nur Samsi, jauh-jauh dari Australia ya. Baik, selanjutnya kepada Eyang Kris, monggo Eyang, kalau ada yang mau disampaikan. Nah, ini hampir setaraf ini sama Ustadz Nur Samsi ini hampir setaraf ini. Setaraf apanya, Prof? Seniornya? Umur, usianya kayaknya loh ya. Nggak tahu apa sepuh Mas Kris atau siapa ini? Nggak tahu, sama Pak Nur Samsi. Saya lahir 58. Mas 59. Mas Kris 59. Pantaran. Ya. Nah, bener kan? Bener tuh, 58 dan 59. Setidaknya Prof lebih muda lah ya. Oh ya, saya lebih muda lah. Saya kan seksi, saya kan siji. Ya, monggo ya, Mas Kris. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam radikal. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menarik sekali, Prof. Materinya ini ya kalian kami ini yang masih awam masalah hukum nih jadi ngerti lah sedikit masalah hukumnya. Nah ini bicara masalah ini restoratif justice ini, Prof. Memang seperti tadi diungkapkan Prof. Suteki bahwa itu ada kemiripan ya dengan apa yang ada di dalam Islam sendiri. Karena di Quran kan juga disebutkan bahwa ada ayat-ayat yang menyebutkan mengenai punishment, tapi di situ terakhirnya juga disebutkan bahwa apabila kalian saling islah ya, saling berbaikan itu akan lebih baik di sisi Allah kan seperti itu. Dan itu mungkin hampir sama lah. Dan satu lagi itu saya rasa juga agak mirip dengan yang sering Prof ungkapkan di masalah hukum progresif ya Prof ya.
itu kayaknya agak ada kesinggungannya juga, Prof. Nah, mungkin Prof bisa lebih mengelaborasi lagi mengenai persamaan ya antara progresif tadi dengan restoratif justice ini. Nah, sementara itu bagaimana kita umat Islam menyikapi mengenai restoratif justice ini, khususnya mengenai SE dari Kapolri itu, Prof. Apakah kita memang bisa mendukungnya dalam bentuk apa itu, atau justru harus menolaknya? Itu aja saya rasa, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kris. Jadi hukum progresif itu kan prinsip yang dipakai adalah hukum untuk manusia. Nah, itu yang sering didengungkan oleh Prof. Satcipto Raharjo itu hukum untuk manusia. Artinya apa? Bukan manusia untuk hukum. Yang kedua, bukan hukum untuk hukum. Nah, dalam pengertian ini apa? Maksudnya hukum itu sebenarnya adalah untuk meluhurkan martabat manusia. Bukan sebaliknya, hukum itu dengan berhukum kita justru merendahkan martabat manusia. Ini kalau kita ngomong sistem hukum nasional ya. Nah, kemudian di dalam hukum progresif itu ada persoalan pembebasan sebenarnya. Ada itu, macam pembebasan. Itu apa? Membebaskan diri dari cara-cara berpikir konvensional. Ya, konvensional itu artinya berpikir sesuai dengan peraturan saja. Ya, misalnya termasuk ingin supaya pidana itu menjadi menjadi yang primum remedium, bukan ultimum, tapi menjadi primumnya, menjadi hal yang justru diutamakan, bukan obat terakhir gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu konvensional. Nah, ada 3 karakter hukum progresif itu. Yang pertama adalah penggunaan spiritual quotient. Yaitu apa? Untuk tidak rule bounded. Rule bounded itu tidak terkungkung dengan peraturan ketika peraturan itu diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Nah ini, kalau saya di pidato pengukuhan saya saya bikin pidato pengukuhan itu judulnya kebijakan tidak menegakkan hukum demi keadilan substantif. Jadi bukan hanya keadilan yang hanya mengikuti formal prosedural, enggak, tapi keadilan substantif itu keadilan yang menautkan antara state law, kemudian customary law, dan juga natural law. Yang isinya itu ada moral, ethic, and religion. Nah, ini substantif justice itu kita, core-nya itu di sana. Maka ketika ada peraturan ditegakkan kok malah menimbulkan ketidakadilan, jangan ditegakkan. Nah, ini memang diskresi di sini. Termasuk polisi sampai hakim itu punya diskresi. Nah, cuma kalau mikirnya itu udahlah pokoknya aturan tak tegakkan, yang penting saya terapkan, saya sudah selamat. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu istilahnya fiat justitia ruat caelum. Jadi meskipun langit itu runtuh, maka peraturan hukum harus ditegakkan. Nah, itu jadi masalah tersendiri kalau saya berpikir dari sisi hukum progresif. Jadi peraturan hukum, maksud saya peraturan hukum nasional itu memang tidak selalu harus ditegakkan. Dengan alasan tadi, ketika ditegakkan justru menimbulkan ketidakadilan. Dan ini bersesuaian dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Di situ dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Ini sebenarnya keren banget di sini. Apalagi kalau kita lihat putusan pengadilan itu ya, termasuk nanti yang memutus memutus Habib Rizik Syihab itu ya, itu selalu di atasnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini persoalan yang menurut saya itu spiritual quotient. Ini mestinya diperhatikan. Cuma tadi saya katakan, ketika hakim itu banyak yang beraliran positivism, dia lebih puas hanya menjadi labuh de la loi, hanya sebagai corong undang-undang, mulut undang-undang, maka ya wassalam itu. Maka spiritual quotient itu nggak akan berjalan di situ. Jadi spiritual quotient yang saya katakan di situ adalah ketika misalnya
not rule bonded, maksud saya, not rule bonded, tidak terkungkung pada peraturan. Ketika peraturan itu dijalankan, justru ketidakadilan itu yang yang terjadi. Nah, yang kedua adalah deep interpretation. Jadi penafsiran yang lebih dalam, tidak boleh hakim misalnya atau termasuk dari bawah itulah polisi itu melakukan penafsiran yang gramatikal, yaitu dangkal. Penafsiran gramatikal itu hanya menafsirkan sesuai dengan teks. Nggak boleh. Harus deep interpretation. Ada persoalan ke behind fenomena. Di balik fenomena itu ada apa? Terutama misalnya makna-makna sosial, yang itu harus kita gali di situ. Jadi kalau tidak sesuai dengan tadi yang di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48/2009, ya lebih baik ditinggalkan. Nah, lalu yang ketiga adalah penggunaan compassion. Compassion itu keterlibatan. Nah, di sini keterlibatan apa? Keterlibatan rasa di dalam penegakan hukum. Tidak boleh penegakan hukum itu hanya mengandalkan logika dan peraturan, tetapi juga rasa. Rasa apa? Rasa peduli, rasa terlibat terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang vulnerable people, orang-orang yang termarginalkan. Itu ada upaya untuk compassion. Nah, tiga itu, Mas Grace, itu tidak bisa dijalankan, itu namanya tindakan-tindakan progresif. Bisa dikatakan out of the box. Tidak bisa dijalankan ketika penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak punya dua syarat. Pertama, vigilante, yang kedua, braveness. Pertama apa? Atau kita balik. Yang pertama, braveness, yang kedua, vigilante. Braveness itu keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk keluar tadi. Not rule bonded, berani melakukan penafsiran lebih dalam, dan juga berani menggunakan rasa, di samping ada persoalan rule and logic. Nah, ditambah dengan apa? Vigilante. Harus punya jiwa pejuang. Pejuang apa? Pejuang kebenaran dan keadilan. Kalau tidak ada itu, tidak bisa menjadi mujahid, no way. Tidak bisa kita menjalankan hukum secara progresif di negeri ini. Pasti akan terkungkung dengan peraturan, dan itu pun penggunaannya SSK yang tadi saya katakan, suka-suka kami. Karena itu ngaret, ya tidak ada kepastian hukum di situ. Nah, jadi lalu yang kedua persoalan sikap kita, kalau sebenarnya kalau kita lihat ini, misalnya itu munculnya sudah lama itu, kita akan dukung itu, SE ini. Nah, munculnya sekarang ini kita dukung, tetapi harus konsisten. Mestinya kalau saya presiden, saya berani untuk melakukan abolisi. Abolisi itu menghapus, menghentikan, maksudnya menghentikan perkara yang sekarang sedang terjadi itu, yang sedang berlangsung itu, pakai abolisi. Termasuk pada Habib Rizik itu sebenarnya presiden bisa melakukan abolisi. Kalau rehabilitasi kan harus menunggu nanti ada putusan pengadilan nanti, ada kekuatan putusan pengadilan yang punya sudah inkrah, istilahnya itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru dilakukan, atau kalau ada permintaan itu kepada presiden bisa dilakukan abolisi, gerasi. Tapi sekarang yang sedang berjalan misalnya, ini cenderung terjadi ketidakadilan tadi. Tidak harus misalnya nunggu langit runtuh, meskipun langit runtuh, ini peraturan harus tegakkan. No, misalnya kita berprinsip begitu. Itu presiden bisa perintahkan atau menggunakan haknya, namanya hak prerogatif, untuk melakukan abolisi. Menghapus, menghentikan perkara yang sedang berjalan. Loh, mestinya gitu. Kalau saya presiden, hapus, hentikan itu. Supaya apa? Ini tidak semakin runyam ini. Itu sebenarnya cara-cara begitu, itu cara-cara yang saya elegan. Dan hukum Indonesia tidak akan hancur hanya karena apa? Presiden memberikan abolisi. Memberikan hak prerogatif itu. Nah, kalau tanda ditanya, ya kita umat Islam mendukung, tapi ketika nanti itu diarahkan pada itu ada pengecualian persoalan radikalisme, separatisme, dan juga terutama ekstremisme dan radikalisme, itu juga akan menjadi bumerang bagi umat Islam, ketika
memang ada Islamophobia. Ini masalahnya Mas Kris, yang jadi masalah itu nanti seolah-olah ya mesti sudah direvisi, sudah ada SE Kapolri, tapi karena mindsetnya itu pada Islamophobia, ya undang-undang ITE ini tidak akan berubah jauh dari seperti dulu kita punya undang-undang subversi, menyasar orang-orang yang berseberangan, yang kritis kepada pemerintah. Itu Mas Kris yang bisa saya sampaikan. Ya, Bro. Jadi intinya itu kita dukung, tapi kita kawal terus gitu, Bro, ya. Ya, kita harus mengawal, dan kalau misalnya ada terjadi penyelewengan, ya kita tuntut. Ya. Tapi tadi saya katakan, itu tuduh or not tuduh. Kayak misalnya terhadap kasus umat Islam bisa apa? Nggak bisa, Mas Kris. Kalau udah ngomong, udahlah, nggak usah diurusi itu, nggak usah diterima laporannya. Terus jenengan mau apa? Ya sudah, wassalam kalau sudah begitu. Makanya kita menghindarilah bagaimana aparat penegak hukum itu berlaku diskriminatif dan juga berlaku SSK tadi harus kita kritisi terus. Terima kasih, Bro. Thank you. You're welcome. Ya. Sebelum kita lanjut untuk penanya yang di room Zoom langsung, ini ada pertanyaan, Prof, yang ada dari chat. Pertanyaan begini, ini pertanyaan dari Mbak Fitri di Yogyakarta. Sebentar. Tanya begini, mengubah kultur hukum APH untuk lebih memanusiakan masyarakat di dalam penegakan hukum, akankah mungkin terjadi bila APH-nya masih itu-itu saja? Juga sistemnya juga masih demokrasi kapitalis liberal seperti saat ini. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Monggo. Ya, memang jadi polemik tersendiri ya bagi kita ini. Untuk mengubah sesuatu menjadi baik itu memang harus ada perubahan yang radikal. Saya pernah mendengar, misalnya dalam hal inilah, kita ingin melakukan sholat secara sempurna, ya dapat diterima. Kalau rukun wudhu, salah satu rukunnya saja wudhu itu tidak dilaksanakan, itu batal semuanya. Maka ada orang yang mengatakan, kalau tidak 100%, maka 0%. Coba itu kan kalau kita pikir itu, waduh kok iya ya, ternyata sistemik banget gitu yang harus kita lakukan. Itu cara-cara yang dikatakan radikal. Maka perubahan itu harus perubahan radikal. Kalau perubahan nggak radikal, hanya tambah sulam, hanya gradual, ya begini terus jadinya. Tapi ketika kita ngomong persoalan perubahan yang harus mendasar, sistematik, komprehensif, nah malah dicap kita mau melawan, kita mau makar, kita mau ya namanya radikal, yang ekstremis, macam-macam begitu. Sementara perubahan-perubahan yang gradual dan hanya fragmented itu tidak mungkin. Itu bisa melakukan perubahan yang mengubah dari sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik menjadi baik. Itu sulit sekali. Termasuk dalam hal misalnya APH tadi. Aparat penegak hukum dalam kungkungan namanya, ya kita namanya demokrasi, itu kan tidak ada kan demokrasi kok tidak kapitalis, tidak sekuler, itu namanya bukan demokrasi. Ya. Kalau kita mau mengubah sistem yang lebih baik, ya mestinya kita meninggalkan demokrasi, tapi kita menggunakan, karena umat Islam Indonesia itu kan 87,19%. Cuma ini persoalannya kan kita tidak punya awareness, tidak punya kesadaran bagaimana kita melakukan perubahan yang mendasar. Selalu mesti dikatakan, loh Indonesia itu kan plural, Indonesia ini kan majemuk, mosok mau diatur dengan hukum Islam. Nah kita lihat dulu zaman Rasulullah itu apa memang penduduknya bukan majemuk? Apa mereka tidak plural? Plural semua. Tapi persoalan tugas besar kita kan umat Islam bagaimana meyakinkan orang lain non Muslim bercerai-berai, ya kan? Tidak punya tidak punya kemauan untuk bersatu, menyatu, kemudian bagaimana menunjukkan kekuatan dan kebaikan hukum kita itu bagaimana. Di samping mereka sendiri yang boleh dikatakan yang sekarang itu masih ya tidak pro ya dengan hukum-hukum Islam, itu mereka sendiri belum punya pemikiran yang komprehensif, yang juga mau open mind, open heart. Open mind, open heart. Tidak bisa buka hati dan juga tidak bisa buka pikiran. Nah itu sulitnya. Dari sisi luar sistem kayak begitu, di dalam sistem macam gitu.
Terus mana bisa kita melakukan perubahan? Itu impossible. Meskipun sekuat apapun, nah memang kita sendiri betul, saya katakan semua perubahan itu selalu diawali atau didukung dari luar sistem, out of the system. Nah, tapi kita kan juga harus paham betul, maka bagaimana kita menawarkan sesuatu yang baik, meyakinkan mereka, supaya mereka juga yakin bahwa yang kita bawa baik, yang kita dakwahkan baik, wah ini yang penting. Jadi kalau tidak bisa itu kita lakukan, kita masih bercerai-berai, Anda mesti ingat itu, ada pidato itu kan, ada satu video yang seorang perempuan yang menanyakan pada seorang misionaris atau apa dia, kaum kapitalis itu, bahwa kita ini protes, itu Anda yang melakukan memecah belah, enggak, Anda sendiri yang pecah belah. Kita umat Islam sendiri yang berpecah belah. Ya kan? Itu persoalannya. Jadi kalau umat Islam sendiri itu masih terpecah dan mudah dipecah belah dan masih bercerai-berai, jangan berharaplah kita bisa memperbaiki sistem ini. Sistem ini berganti, presiden berganti, wakil presiden mau ulama atau presidennya ulama sekalipun sistem apa ya istilahnya itu, ketika misalnya sistem itu tidak diubah, ya selamanya akan tetap begini. Kita ingin, ya mau nggak mau kita hidup di dalam alam demokrasi yang saya jelas yakin di situ ada sekularisme, ya tidak mungkin ada religious nation state. Itu sebenarnya agak jauh ya dari harapan-harapan kita itu. Untuk menjadi religious nation state, itu aja seperti pasal 29 ayat 1 itu sulit. Ya, kembali ke pertanyaan, maka untuk mengubah perilaku itu memang dibutuhkan sistem yang baik, bukan hanya persoalan aspek-aspek yang sifatnya itu fragmented atau dan itu tidak bisa dilakukan ketika misalnya kita memiliki sistem yang buruk. Nah, maka kan ya kita umat Islam itu terus lah ya bagaimana berusaha supaya sistem ini bisa menjadi lebih baik ya. Kita menawarkan sistem yang lebih baik, misalnya dengan sistem pemerintahan Islam itu kan pernah ya, kita ada banyak yang menawarkan, tapi selalu tadi ketika ditawarkan sistem yang baik, ternyata menjadi sesuatu yang dianggap kita melakukan upaya makar lah, kemudian tidak setia pada NKRI, tidak setia pada Pancasila, macam-macam itu sudah, dan itu berakhir pada apa? Ya ada persekusi. Bahkan sampai pada pidana itu bisa diterapkan. Nah, jadi PR kita sangat besar ya Mbak Puspita ya, jangan dikira ini masalah kecil. Anda tahu sendiri bagaimana saya seorang ASN saja ketika menyuarakan bagaimana yang seharusnya menurut keyakinan saya itu benar. Anda menyatakan bahwa khilafah sebagai ajaran Islam yang bisa diperjuangkan dan memang tidak ada hukum yang melarang, maksudnya memidana orang yang mendakwakan khilafah, enggak ada. Itu langsung stempelnya, oh ini radikal, ini adalah bibit ini macam-macam. Padahal jelas khilafah itu adalah sebagai ajaran Islam yang bisa dipelajari, didakwahkan dan seterusnya. Itu persoalan kecil saja, belum yang besar-besar itu. Tentu akan lebih membutuhkan perubahan-perubahan yang sifatnya itu radix, ya perubahan yang radikal. Ya, menarik sekali yang disampaikan Prof hari ini ya. Patut kita garis bawahi bahwa untuk mengubah perilaku APH itu tidak sekedar mengubah orangnya berarti Prof ya, tetapi juga sekaligus mengubah tidak bisa. Sistem hukumnya. Dan kalau sistem hukum dirubah juga pasti akan terkait dengan perubahan sistem politik yang ada kan gitu. Ya. Ya misalnya ginilah, contoh ini. Misalnya Anda kayak saya ini ya, masih bermain dengan riba, ya, main dengan riba. Untuk keluar dari riba, apa dengan saya? Sistemnya juga bagaimana, cara bertransaksi bagaimana, cara mengelola keuangan bagaimana, cara berhutang bagaimana. Nah, memang kita maunya tidak berhutang, tapi kalau berhutang bagaimana cara yang tepat, dan itu kan. Nah, itu juga perlu sistem, nggak bisa seorang diri memperbaiki, pokoknya aku, nggak bisa. Itu mesti sistemik, nggak bisa hanya perorangan yang diperbaiki, tapi harus sistem yang diperbaiki.
Baik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Mas Sori. Ini satu orang pertanyaannya 3, Prof. Ya, enggak apa-apa. Pertama, apakah para hakim di dalam membuat putusan hukum ditentukan oleh madhab hukum yang diyakininya? Ini yang kedua, ada berapa madhab hukum di Indonesia? Madhab. Ini yang ketiga, nah ini spesial pertanyaan buat Prof. Apa yang Prof tawarkan supaya kekuasaan tunduk pada hukum, bukan justru mengendalikan hukum? Terima kasih. Ya, yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Apakah para hakim di dalam membuat putusan hukum ditentukan oleh mazhab ya, mazhab. Ya, mazhab hukum itu banyak ya. Ada mulai dari mazhab itu dipengaruhi oleh ya semacam paradigm gitulah ya. Kalau kita kenalnya sebagai ada paradigma atau mungkin juga lebih bawahnya itu ada aliran-aliran ya. Ada mulai dari aliran positivisme, ada aliran sejarah, ada aliran sosiologis, ada aliran apa lagi ya. Ada aliran hukum murni, macam-macam itu ada aliran. Nah, aliran-aliran itu memang atau paradigm kalau kita kenal dengan paradigma di dalam ilmu hukum juga kita kenal, yang meminjam paradigma di ilmu sosial itu ada paradigma positivisme, ada post-positivisme, ada critical legal, dan ada konstruktivisme. Lalu yang kelima yang disebut dengan paradigma participatory. Nah, ini macam-macam paradigma atau juga disebut juga ada mazhab lah macam-macam begitu. Ini akan mempengaruhi mindset hakim. Taruhlah misalnya ada mazhab positivisme. Ketika seorang hakim itu bermazhab positivisme, maka ketika dia memutus perkara, dasarnya hanya peraturan perundang-undangan belaka. Persoalan yang lain, ya misalnya ya, persoalan moral, etik, religion, no way, itu bukan hukum. Nah gitu. Padahal kalau kita bermazhab, taruhlah non-positivistik, yang tadi apakah itu post-positivisme atau mungkin yang kritikal sampai di konstruktivisme, yang dimaksud dengan hukum itu more than rule and logic. Gitu. Jadi apa? Bahkan behind behavior. Jadi kalau yang tadi bermazhab positivisme itu law is only rule and logic. Hanya peraturan dan logika. Nah, tetapi kalau yang non positivistik mengartikan law is not only rule and logic but also behavior, even behind behavior. Jadi begitu, jadi hukum itu bukan hanya peraturan dan logikanya, tapi juga perilaku, bahkan apa yang ada di balik perilaku. Nah, maka ketika yang bermazhab positivisme tadi, ya, maka hakim akan cenderung menjadi corong undang-undang tok. Pokoknya ini ada peraturan, tak suarakan begini, tak putus dengan peraturan, I don't care, apakah adil atau tidak, aku tidak peduli. Tapi yang bermazhab non-positivistik, taruhlah hukum progresif misalnya ya, yang mempertimbangkan law is not only rule and logic but also behavior, even behind behavior, itu akan memperhatikan apa? Aspek-aspek yang sifatnya non-positivistik. Bukan hanya peraturan dan logikanya. Apa? Ada persoalan rasa. Nah, tadi kan ada rasa keadilan. Ada nilai-nilai hukum yang hidup. Ada persoalan moral, ada persoalan religion. Nah, taruh misalnya mau memutus nih tentang Perpres Miras ini sebenarnya sesuai enggak nih dengan hukum kita. Nah, kalau kita hanya berpikir pada poin dilakukan judicial review terhadap Perpres misalnya gitu ya. Nanti mikirnya, oh ya, Undang-Undang nomor 1120 mengatur apa? Di pasal 77 mengatur apa? Kemudian ada undang-undang tentang penanaman modal asing sudah diubah dengan pasal 77 di Perpres itu. Nah, kalau dasarnya begitu, pasti akan mengatakan Perpres yang mengatur di lampirannya itu tentang dibukanya investasi baru atau industri baru di bidang miras. Oh, ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita berpikirnya itu yang non positivistik, kita akan lihat ini apa ini Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai religious nation state, agama mana yang setuju dengan
pembangunan atau investasi miras, atau menenggak miras, atau umatnya minum miras. Nggak ada. Nah, pasti akan berpikir, oh kalau gitu ini perpres ini tidak bersesuaian dengan hukum dalam pengertian yang lebih luas. Not only rule, but also behavior, even behind behavior. Itu ya. Nah, jadi itu 2 pertanyaan. Kemudian yang terakhir tadi apa, Mbak? Yang ketiga? Yang terakhir, ini spesial pertanyaan untuk Prof. Apa yang Prof tawarkan supaya kekuasaan tunduk pada hukum, bukan justru mengendalikan hukum? Ya, ini kan sebenarnya kalau di Undang-Undang Dasar 45, dulu kita menyebut, oke lah, Undang-Undang Dasar 45 itu biar macam gini saja. Yang penting apa? Semangat. Semangat apa? Semangat kenegaraan. Bahwa apa? Ini negara hukum, kan? Kita itu sebagai negara hukum. Artinya apa? Segala kekuasaan kelembagaan negara yang disebut dengan pemerintah negara, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, itu mesti tunduk pada konstitusi. Kan begitu kan? Ini kalau negara hukum. Tapi kalau negara kekuasaan, ya tadi bahkan konstitusi itu akan diarah-arahkan untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan kemauan rezim yang sedang berkuasa. Kalau perlu apa? Nah, sudah ini diubah saja supaya misalnya 3 periode. Umpama loh ya, supaya ini presiden bisa 3 periode. Tapi ketika kita bikin itu harus kita mengerti juga bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut. Yang mana bisa misalnya sekarang Presiden Jokowi mau mencalonkan kembali. Oh, nggak bisa. Karena ketika mencalonkan presiden waktu itu, dia tunduk pada peraturan hukum, yaitu di pasal berapa itu? 7 ya, bahwa presiden itu hanya memegang kekuasaannya dalam masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali, ya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun lagi ya. Jadi hanya maksimal hanya 2 kali periode begitu. Nah, jadi dalam hal ini memang semua itu tergantung dari apa namanya semangat para penyelenggara negara itu terutama. Nah, untuk bisa memaksa orang atau sistem pemerintahan itu tunduk pada hukum, ya kita harus konsekuen bahwa ini negara hukum bukan sebagai negara kekuasaan. Ini harus dipegang oleh semua pejabat ya pemerintahan negara baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tapi saudara harus tahu, ketika misalnya presiden itu ya seolah itu memegang kendali, ya memegang kendali semua kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka disitulah akan runtuh negara hukum, akan menjadi negara kekuasaan. Itu Mbak Puspita. Baik, Prof. Masih ada peserta yang ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan, tanggapan mungkin? Sepertinya udah nggak ada, Prof. Ya, kalau sudah ya kita akhiri, ini sudah mau maghrib. Ya. Kalau tidak ada, untuk selanjutnya saya minta kepada Prof. Suteki memberikan closing statement, Prof. Monggo. Ya, terkait dengan inovasi dalam penegakan hukum itu memang sangat dimungkinkan. Ya, yang penting aparat penegak hukum itu konsisten, ya, untuk menghadapi apakah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, yang mengkritisi pemerintah, atau terhadap orang-orang yang pro rezim atau mungkin dikatakan bahasa dan sebagainya. Itu harus adil. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh menjalankan kebijakan inovasi itu secara SSK atau suka-suka kami. Itu tidak boleh. Jadi kita harus fair, harus adil, yang menjalankan inovasi dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana di bidang ITE ini. Supaya apa? Ya, karena keadilan itu menjadi ruh ya bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat. Ketika ketidakadilan itu justru yang terjadi di dalam sebuah komunitas masyarakat bangsa itu, maka kemungkinan besar untuk terjadi konflik dan berujung pada apa ya friksi, benturan-benturan, dan bahkan tidak akan terhindar namanya apakah itu pemberontakan atau apa, itu selalu itu diawali karena adanya ketidakadilan. Maka keadilan harus dijunjung tinggi, harus diutamakan, plus namanya kebenaran. Saya kira demikian, Mbak Puspita, closing statement saya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya tidak sesuai dengan harapan saudara-saudara semuanya,
Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta kuliah online yang berbahagia, alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Semoga menambah wawasan dan literasi hukum dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi sosok-sosok yang berkarakter seperti pesan Prof tadi ya. Yang pertama adalah vigilante, sosok jiwa pejuang yang terus-menerus di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta braveness, berani. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Prof Suteki, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mengalirkan kebaikan. Istiqomah ya Prof ya di perjuangan, insya Allah. Insya Allah. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta semua yang telah berpartisipasi aktif. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di kuliah online berikutnya. Salam dari Uniol 4 di Ponorogo. Live Rise Up Again. Hidup tertindas atau bangkit.